Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang pencobaan. Dan kemarin kita telah melihat bahwa mata menjadi bagian di mana iblis bisa masuk melalui mata dan menggodakan hidup kita dan sampai ke hati kita. Sehingga Tuhan memberikan pandangan khusus tentang hal ini ketika dia berkata, kalau matamu itu membuat kamu berdosa, cukilah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus pun setelah dia berpuasa 40 hari, dia pun dicobai hal yang sama, yaitu tentang bukan sekedar tentang keinginan daging, tapi dia juga dicobai oleh keinginan mata. Dikatakan di dalam Lukas 4 ayat yang ke-5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, sekejap mata melihat akan kerajaan dunia. Yang dimana kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia dilihatkan tentang kerajaan. Lalu dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi iblis itu punya kuasa tentang apa yang ada di dunia ini, karena kejatuhan daripada manusia pertama, kejatuhan daripada iblis membuat dunia itu milik daripada iblis, ada di dalam kuasanya. Sehingga dia berkata kepada Yesus bahwa ini akan kuberikan kepadamu, kepada siapa saja yang aku ingini. Artinya bahwa iblis punya kuasa tentang hal itu. Tetapi kita tahu bahwa sekedar bukan diberikan begitu saja, tetapi ada syaratnya. Dikatakan dalam ayat berikutnya, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, ini kembali lagi tentang keinginan daripada iblis, di mana Yesus itu taat akan perintahnya. Orang yang taat akan perintahnya artinya orang itu di bawah otoritas si pemberi perintah. Dan ketika iblis berkata, hal ini akan kuberikan. Apa yang kamu lihat, begitu indahnya kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah. Inilah saudaraku kasih Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita harus sadar bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Kita tidak harus mengikuti perintah daripada iblis, sekalipun kita mendapatkan segalanya. Jadi dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi suatu Tuhan bahwa hidup ini hanya Tuhan. Bukan soal kita memiliki dunia atau tidak, itu hal yang sekian. Tapi hidup kita harus mengutamakan Tuhan adalah segala-galanya. Keinginan mata kita tidak harus kita turuti dalam hidup ini. Kalau itu membuat kita harus tunduk kepada kuasa kegelapan. Dalam hidup ini kita harus berhati-hati dengan keinginan mata kita. Kita tahu ada hamba-hamba Tuhan di Alkitab yang jatuh karena apa yang dia lihat. Daud pun mengalami hal yang sama ketika dia melihat wanita yang sedang mandi, lalu disitulah dia mengingininya dan dia jatuh di dalam dosa. Jadi saudaraku kasih Tuhan, mata adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi tidak seharusnya keinginan mata yang membuat kita berdosa, kita harus mengikutinya. Kita harus menjaganya
Karena di mana mata kita terang, hidup kita akan terang. Tapi di mana mata kita ini gelap, seluruh tubuh kita pun gelap. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila kami tidak jatuh di dalam keinginan mata yang keluar dari jalur kehendak Tuhan. Haleluya. Amin.